soal urgensi apa revisi undang-undang Pemda ini. Tadi kan bilang Mas Rubus sebagai efektivitas, meningkatkan efektivitas kinerja Pemda. Tapi apakah itu nggak ada kemungkinan untuk menghilangkan desentralisasi? Jadi sentralisasi lagi, jadi sentralistik nih. Ada peluang gitu nggak? Atau urgensinya dulu deh undang-undang Pemda ini dengan Mas Irfan? Iya, pertama saya sepakat ya kalau itu kemudian revisi dalam arti penguatan. Karena bagaimanapun kalau kita perhatikan sejak 2004 sampai sekarang desentralisasi itu kan sebenarnya amanat reformasi ya. Karena kita tahu selama Orde Baru dulu daerah itu ya nggak punya kewenangan apapun, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuma menunggu aja dari pusat. Nah kemudian dengan semangat itu kemudian daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya masing-masing. Nah tetapi kalau kita lihat memang perjalanannya ini ada sebagian yang menganggap mudaratnya ini lebih banyak juga ternyata. Terutama misalnya KKN ya. KKN, kemudian tadi juga Prof. Trubus sudah menyinggung bagaimana efektivitas, efisiensi juga yang kurang maksimal dan banyak persoalan catatan kita sebenarnya. Tapi itu tadi saya sepakat bahwa revisi dengan catatan untuk penguatan. Nah tetapi yang harus kita timbang sebenarnya secara matang ya, secara hati-hati itu adalah karena begini, bagaimanapun ini produk politik. Bahwa nanti ini menjadi hukum, menjadi guidance, menjadi panduan kita untuk menjalankan pemerintahan daerah, itu oke. Tapi ini kan yang namanya ini ya produk hukum, pertarungan politik. Nah, sehingga inisiasinya dari DPR langsung ya Bang? Iya, sehingga dalam konteks itu kalau saya ada beberapa catatan. Pertama, selama kehidupan demokrasi kita, karena kan demokrasi itu kan instrumen utamanya partai politik untuk menghasilkan regulasi dan seterusnya, termasuk memilih kepala daerah dan seterusnya. Saya belum masuk apakah nanti ini pemilihannya akan dikembalikan ke DPRD, ditunjuk oleh pusat atau seperti apa. Tapi arahnya ke sana memang. Tapi yang pasti kalau kita belajar landscape politik kita pasca reformasi itu sebenarnya ini kejahatannya itu lebih besar. Nah sehingga untuk revisi ini yang harus jadi catatan adalah harus dipastikan, contoh misalnya ya, apakah revisi itu nanti akan memastikan atau ada menjamin ya ada kepastian hukum misalnya soal pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam hal misalnya apa, misalnya perizinan investasi. Karena mohon nanti dikoreksi Prof, sepengetahuan saya bukan orang kebijakan publik ya, saya orang teknik sebenarnya basicnya. Tapi itu kan ada kegamangan, ada kebimbangan karena tidak ada aturan yang jelas. Nah contoh sehingga misalnya kalau di sektor pariwisata itu kadang beberapa yang saya tahu kepala daerah itu bingung. Nah ini kan hal-hal yang penting, mungkin kalau revisi nanti ini yang harus di-clearkan nih, hal-hal yang seperti ini. Belum lagi misalnya kalau minerba sebenarnya itu izin-izin tambang itu kalau untuk tambang strategis, itu memang kan pasca revisi Undang-Undang 3 2009, Undang-Undang 4 2009 menjadi Undang-Undang 3 2020 kan nyaris sebenarnya di luar batuan ya, atau Gayan C itu kan udah ditarik semua ke pusat. Iya, sudah. Nah sehingga, ini yang membuat kemarin beberapa kepala daerah itu Prof ribut kan, protes. Misalnya Gubernur Sulawesi Tengah, mana lagi itu yang punya daerah-daerah tambang nikel, minerba, batu bara itu protes, Kalimantan Timur. Nah memang kalau kita lihat kan PPH itu ya, PPH 21, 25, 29 itu atau dana bagi hasil itu ya. Nah itu memang ada kecemburuan. Misalnya kalau saya kepala daerah, lokasi tambangnya ada di tempat saya, tapi daerah tetangga kan dapat juga tuh pembagiannya. Nah itu menurut mereka itu nggak adil. Kalaupun mereka dapat, persentasenya kecil sekali. Nah hal-hal yang seperti ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Nah tapi yang menarik dari Prof tadi, saya sepakat Prof.
terkait dengan bagaimana sebenarnya inefisiensi di daerah itu sangat terlihat. Oke. Kemudian gemuknya struktur OPD itu di daerah-daerah itu jadi gemuk tapi kinerjanya nggak ada. Iya. Pertanyaannya ini kenapa? Nah ini terkait dengan kalau saya melihatnya kalau nanti ini revisi hal-hal yang seperti ini harus disisir nih, diperbaiki, harus dipertajam, jadi bukan lagi hal-hal yang sifatnya normatif. Jadi klausul pasal nanti itu harus lebih rigid, lebih tajam sehingga pemimpin-pemimpin di daerah itu bisa membacanya langsung dan ternyata gini maksudnya, gini. Nanti tinggal dipastikan bagaimana pengawasan itu dan pembinaan itu diperkuat. Kalau kita baca kan Undang-Undang 2014 itu ya, 23 pasal 7 ayat 1 itu kan sebenarnya jelas ya. Pemerintah pusat itu melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, tetapi selama ini kan kalau sependek apa yang saya lihat itu tidak maksimal juga. Nah sekarang sebenarnya di rezimnya Prabowo, era Prabowo kan ada 3 wamen nih, wamen dagri ya. Kalau nggak salah ingat itu kan sebenarnya salah satu kenapa ini jadi 3 wamennya itu ada pembagian. Misalnya yang satu wilayah barat, satu wilayah tengah, satu wilayah timur. Dibantu dengan inspektorat yang sudah existing di Kemendagri. Dan itu kan sebenarnya pemerintah provinsi, kabupaten juga punya inspektorat. Nah, tapi ini yang tidak jalan sebenarnya. Nah, ini yang kemudian harus, kalau bayangan saya ke depan ini harus diperjelas. Nah, ini kalau tidak jalan ini mau diapain? Nah, itu pertanyaan paling penting. Kalau saya ya itu harus ada punishment yang jelas. Misalnya, kalau dia mungkin golongannya sekian atau mungkin di non-jobkan atau apa kan. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya penting. Karena kalau tidak, karena ini kan kita ini orang Indonesia ya, yang sudah lama kita tahu bagaimana culture kita di ini itu feodalisme masih sangat kuat, Feodalisme kuat. meritokrasi nyaris nggak ada kan. Jadi yang terjadi seperti yang bilang Prof tadi, kekerabatan, pertemanan itu lebih dominan, konco-konco bahasanya tadi. Nah itu lebih dominan yang terjadi. Nah ini yang harus yang kemudian diantisipasi lewat misalnya revisi undang-undang pemerintahan daerah. Oke.